Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan, akan dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan akan diubahkan cara pandang kita dalam menghadapi kehidupan ini di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama berkata demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itulah kehidupan kita di masa lalu. Hidup kita di masa lalu adalah hidup yang dikategorikan oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah mati. Karena apa? Karena kita terpisah daripada Allah. Karena kita terpisah daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan sekarang kita berbeda. Nah, kita akan belajar melihat satu kehidupan seorang yang bernama Rahab. Di dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata demikian. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kalau kita belajar di dalam Yosua pasal yang kedua ini, kita bertemu dengan satu wanita bernama Rahab. Rahab latar belakangnya tidak baik. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah iman Rahab itu benar-benar mengubahkan kehidupannya. Iman yang mengubahkan itu iman yang bagaimana? Coba kita memperhatikan di dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-9 ini. Aku tahu Rahab bukan orang biasa. Rahab seorang wanita yang cerdas. Dia berkata, aku tahu. Aku tahu ini pengertiannya dari kata yada. Yada itu bukan hanya sekedar mengerti, faham. Tetapi yada itu berarti dia telah meneliti. Dia telah menelisik. Dia telah melihat dengan detail, mengobservasi segala sesuatunya. Sehingga dia memiliki satu kesimpulan. Aku tahu. Nah, ini penting. Iman yang bagaimana yang dapat mengubahkan diri seseorang? Yang pertama adalah iman yang didasarkan pada satu titik, yaitu pengetahuan. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang cerdas di dalam Tuhan, sama seperti Rahab ini. Dia tahu bukan sekedar dia mendengar berita yang sampai ke telinganya dari orang-orang yang jauh, yang datang untuk memberitakan sesuatu. Tetapi dia tahu karena dia apa yang didengar, dia dalami. Apa yang didengar, dia teliti. Apa yang didengar, dia tarik sebuah kesimpulan. Sehingga itu menjadi dasar dari sebuah pengetahuannya. Nah, ini umat Tuhan kita harus belajar demikian. Aku tahu, Rahab berkata aku tahu. Imannya didasarkan pada pengetahuan. Saya teringat kepada pernyataan dari seorang bernama Thomas dari Aquinas, seorang bapak gereja abad pertengahan. Dia pernah berkata demikian, fide quaere intellectum. Artinya iman itu harus disertai, harus didasari dengan pengetahuan. Atau iman juga harus dapat dijelaskan dengan apa yang dapat diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang bagaimana yang dapat mengubahkan kehidupan Rahab ini. Sebagai seorang yang dulunya adalah gelap, tapi hidupnya diubahkan. Iman yang bagaimana? Yang kedua adalah iman yang disertai dengan pengakuan. Firman Tuhan memberitahukan dalam Yosua pasal yang kedua ayat 9 ini. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan. Ketika Rahab berkata kepada para pengintai itu, dia berkata, aku tahu bahwa Tuhan. Tuhan di sini menggunakan huruf besar semua, berarti Yahweh atau Adonai atau Yehova atau Yod-He, Vav-He. Kita bisa lihat itu pengakuan dari seorang yang notabene memiliki satu keyakinan politeis. Kemudian dia harus mengakui bahwa Tuhan Allahnya orang Israel. Tuhan Adonai itu sebagai Tuhan, sebagai Allah yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha agung.
Kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-9, 10, itu pengakuan daripada Rahab. Rahab mengakui, coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 misalkan. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Tebraun di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Lihat, Rahab mengakui kedahsyatan Tuhan untuk merubah dari seorang politeis, kemudian mengakui bahwa Yehova itu adalah Tuhannya. Yehova itu adalah Allahnya yang berkuasa. Ini tidak mudah. Ini perubahan suatu konsep berpikir, perubahan suatu pemahaman, perubahan suatu keyakinan di dalam batin. Hasil dari pengakuan ini, hasil dari dua hal ini apa? Coba kita perhatikan. Yang terakhir, itu merubah cara pandangnya dan merubah karakter hidupnya. Hal itu merubah cara pandangnya terhadap lingkungan sekitar, itu juga merubah cara pandangnya terhadap melihat sesama, itu juga merubah cara pandangnya terhadap kenyataan-kenyataan, persoalan-persoalan yang dia harus hadapi. Dan ketika itu merubah cara pandangnya, itu juga mempengaruhi karakternya. Hasil dari semuanya itu kita ketahui bersama di dalam Matius pasal yang pertama ayat 5 dan 6 berkata demikian. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kita jelas melihat dengan jelas ungkapan daripada Matius ini bahwa dari Rahab keluar keturunan yang unggul. Bahkan Mesias lahir dari keturunan ini. Oleh sebab itu, mari kita percaya pagi hari ini, mungkin hari ini kita masih hidup seperti di masa lalu. Tapi ketika kita mendengar firman ini, biarlah firman ini mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, merubah dasar keyakinan kita, dan kita sungguh-sungguh mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ingat bahwa Tuhan akan memakai kehidupan kita sama seperti Rahab, dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan keturunan-keturunan unggul di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang menyaksikan ini. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, Engkau memberkati seluruh keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati keluarga COTW Temanggung Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Sama seperti Rahab mengasihi keluarganya Tuhan pada saat menyambut para pengintai itu. Demikian pula Tuhan, Engkau kiranya mengasihi seluruh keluarga besar kami COTW. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memakai kehidupan mereka menghadapi masa-masa yang sukar. Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah mereka dan menolong kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.